إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وبلغ رسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita. Alhamdulillah. Pada siang hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju masjid yang kita cintai ini, yakni menjalankan rutinitas kita, yakni menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah demi langkah senantiasa dicatat amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan rangkaian ibadah kita baik sunnah maupun wajib diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita doakan kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada handai tolan kita yang mungkin ada tahun ini yang sedang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan rangkaian ibadah hajinya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pulang dari kota Makkah dan Madinatul Munawwarah mendapatkan predikat haji mabrur dan mabrurah. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat, wabil khusus dari pribadi khatib sendiri dan umumnya seluruh jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Setiap kali kita memperingati hari raya Kurban atau membaca sejarah para nabi, ingatan kita selalu tertuju pada sosok manusia yang agung, manusia kekasih Allah atau yang kita kenal Khalilullah, yakni Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabiullah Ismail alaihi salam. Kisah mereka bukanlah sekedar dongeng masa lalu, melainkan sebuah teladan abadi tentang keimanan, teladan yang abadi tentang ketundukan, teladan abadi tentang pengorbanan yang relevan sepanjang masa. Ada sebuah hikmah mendalam yang sering kita dengar dan kita renungkan bersama. Apa hikmah tersebut? Setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim memiliki Ismail. Apa makna kalimat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah.
Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah simbol ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di usia senja, setelah sekian lama menanti, beliau dikaruniai seorang putra yang tampan, seorang putra yang cerdas yang bernama Nabiullah Ismail alaihissalam. Kecintaan Nabiullah Ibrahim kepada Ismail sangatlah besar. Namun ujian datang menguji keimanan sang Nabi melalui mimpi yang hak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk menyembelih putra tercintanya tersebut. Perintah ini adalah ujian paling terberat bagi seorang ayah. Tapi mari kita lihat bagaimana sikap Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabiullah Ibrahim meletakkan cintanya kepada Allah di atas cinta kepada makhluknya. Beliau mengalahkan ego dan perasaannya demi menjalankan titah ilahi. Sementara Nabiullah Ismail alaihissalam dengan penuh keikhlasan dan keteguhan iman merelakan dirinya untuk dikorbankan demi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan demi berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Lalu di manakah posisi kita dalam konteks Ibrahim dan Ismail ini? Sebagaimana Nabiullah Ibrahim, setiap dari kita diuji dengan perintah ketaatan dan pengorbanan, dan setiap dari kita memiliki Ismail kita sendiri. Lalu timbul pertanyaan, apakah Ismail kita boleh jadi apa yang kita cintai, apa yang kita sayangi, dan apa yang kita banggakan di dunia ini? Atau boleh jadi Ismailmu mungkin adalah hartamu, atau boleh jadi Ismailmu adalah rumah mewahmu, atau boleh jadi Ismailmu adalah jabatan pangkatmu atau kedudukanmu, atau membuatmu merasa bangga. Bahwa boleh jadi Ismailmu mungkin adalah egomu, ambisimu, atau bahkan Ismailmu adalah anak dan pasanganmu yang seringkali melalaikan dirimu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Seringkali kita begitu berat melepaskan harta kita untuk bersedekah, padahal Allah memerintahkannya kita berat meninggalkan waktu bersenang-senang untuk beribadah. Itulah Ismail yang kita pertahankan dengan sekuat tenaga. Bahkan kadang mengorbankan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memerintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk benar-benar membunuh Nabiullah Ismail, tetapi Allah hanya ingin menguji hati Nabiullah Ibrahim, membunuh rasa terlalu memiliki di dalam hatinya, dan menyadarkan bahwa hakikatnya segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus dikembalikan kepadanya. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, demikian pula dengan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meminta kepada kita untuk membuang atau menghancurkan harta kita. Allah tidak pernah meminta kepada kita untuk menghancurkan keluarga kita. Allah tidak pernah meminta kepada kita untuk menghancurkan jabatan kita. Tetapi Allah hanya meminta kepada kita untuk tidak meletakkan di dunia, untuk tidak meletakkan dunia ini di dalam hati kita, melainkan di tangan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala minta kita untuk ikhlas berkorban dan siap melepaskan untuk membelanjakan apa yang kita cintai di jalannya. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Mari kita belajar dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk
menundukkan ego kita, mengikis sifat materialistis, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Ketika kita mampu mengorbankan ego kita, mengorbankan sebagian harta yang kita miliki untuk zakat, infak, dan sedekah, serta mengorbankan waktu kita untuk beribadah dan berbuat baik kepada sesama manusia, saat itulah kita telah berhasil menyembelih Ismail kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing hati kita agar memiliki keimanan yang kokoh seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan memiliki keikhlasan serta ketaatan seperti Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa pandai bersyukur dan lulus dalam setiap ujian kehidupan yang kita jalani ini. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفروا لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في بنفسه وسنى بملائكة المسبحة بكرسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة بلدة طيبة ورب غفور ورب غفور ورب غفور. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في
فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في غزة وفي المسجد الأقصى. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.